Kisah Sang Penakluk. Jika sahabat menyukai cerita ini jangan lupa like, komen dan share. Terima kasih. Bab 434-436 Penyimpangan Qi. Setelah mengantar Nindi Sue yang pincang kembali dengan selamat, Kevin Ye kemudian dengan senang hati mengambil sekelompok besar tanaman obat dan meninggalkan villa bintang bulan dan setengah gunung. Kembali ke kota langit di seberangnya, Kevin Ye tidak dapat menahan diri untuk tidak menyenandungkan sebuah lagu. Suasana hatinya sangat nyaman. Dia tidak pernah berpikir bahwa dia akan menuai hasil seperti itu dari perjalanannya ke rumah Sue malam ini. Kemunculan Nindi Sue, pemilik bunga plum, mengonfirmasi kesimpulan Kevin Ye sebelumnya bahwa pasti ada hubungan antara dia dan pemilik 12 bunga. Entah itu kebetulan atau takdir, mereka pasti akan muncul di sisinya pada suatu saat nanti. Di antara pemilik 12 bunga saat ini, Kevin Ye telah menemukan Lin Sailing, Mona Liu, saudara perempuan Cynthia Fang dan Mia Fang, serta adik perempuan Ye Kinara yang baru saja dikenalinya. Sekarang setelah dia menemukan Nindi Sue, ditambah dengan fakta bahwa Mia Nangong berada jauh di keluarga Nangong, Kevin Ye telah menemukan 8 orang. Bagi Kevin Ye, kembali ke dunia abadi adalah sesuatu yang sudah dekat. Kembali ke kota langit, kembali ke vilanya sendiri, Kevin Ye sangat gembira, seluruh wajahnya dipenuhi dengan senyuman. Pada saat ini, di ruang tamu di lantai pertama villa, Howard Zhang dan Michael Liu masih terjaga. Keduanya meringkuk di sofa, menonton TV dan kentut pada saat yang sama. Di tengah ruang tamu, ada ember besar yang diletakkan dengan tenang. Inilah yang telah disiapkan Kevin Ye untuk sore ini. Melihat Kevin Ye telah kembali, Michael Liu tidak berdiri, tetapi hanya tersenyum main-main. Saya katakan, kakak ipar, Anda memenangkan hadiah hari ini, mengapa Anda begitu bahagia? Howard Zhang mengambil alih, dan tertawa nakal, Liu tua, dasar bodoh, kakak Yeku pergi pagi-pagi sekali dan kembali larut malam. Dengan si cantik Fang dari sekolah, pasti ada cerita menarik, kalau tidak, mengapa kakak Yeku begitu bahagia? Michael Liu tidak dapat menahan diri untuk menganggukkan kepalanya, memperlihatkan ekspresi yang menunjukkan keadaan sebenarnya. Hyacin, sepertinya kamu sudah mengerti semuanya, ya. Michael Liu berpura-pura sedih, jika kakak iparku berhasil mengalahkan School Beauty Fang, itu juga akan menjadi hal yang baik. Tapi, aku hanya disakiti oleh kakak perempuanku yang malang. Saat dia berbicara, Michael Liu berhasil mengeluarkan 2 air mata dari suatu tempat dan mulai menangis. Melihat mereka berdua menggodanya, Kevin Ye segera mulai bersenandung. Aku bilang, apakah kalian berdua sudah selesai? Apakah kalian ingin bertarung? Howard Zhang tahu betapa hebatnya Kevin Ye dan langsung menutup mulutnya. Sebaliknya, Michael Liu sangat licik. Dia terkekeh, kakak ipar, tidakkah kau ingin memberitahu kami bagaimana perkembanganmu dan si cantik Fang dari sekolah? Saat dia berkata demikian, Michael Liu mengangkat tangannya dengan ekspresi serius di wajahnya. Kevin Ye tertawa sinis, dan menghampiri Michael Liu untuk menggoreng kastanye. Sumpah, bagaimana kalau 5? Michael Liu merasakan gelombang rasa sakit, dia memegang kepalanya dan melompat ke sofa untuk waktu yang lama. Sebaliknya, Howard Zhang menatapnya dan tertawa, seolah-olah dia sedang menonton lelucon. Kevin Ye memiringkan kepalanya, menatap Howard Zhang dan Michael Liu, dan bertanya, di mana Ming Yue, apakah kalian sudah kembali? Michael Liu bergumam, hatinya dipenuhi dengan ketidakpuasan, kakak ipar, karena kau sudah kembali, kau hanya berkencan dengan seorang cantik, jika kakak perempuanku tidak mengatakannya, dia pasti tidak akan bisa menerimanya. Jika kau tidak kembali sekarang, jangan bilang kau di sini menonton pertunjukanmu. Meskipun Michael Liu tidak ingin terlalu melibatkan diri dengan perasaan Kevin Ye, dia tahu bahwa Michael Liu dan Mona Liu adalah saudara kandung. Kakak Ye, jangan dengarkan omong kosong Liu tua. Kakak Liu awalnya ingin mendirikan kemah di sini. Semua barang dan barang bawaan telah dipindahkan ke sini. Tetapi siapa yang tahu bahwa Nyonya Liu sebenarnya 120% tidak mau. Dia datang sepanjang malam untuk membawa kakak Liu pergi. Kevin Ye tertawa sinis, aku tidak pernah berpikir bahwa seorang wanita kuat seperti Ming Mei, yang begitu cepat dan tegas di luar, benar-benar akan dibatasi oleh orang tuanya dengan masalah sekecil itu. Benar-benar tidak dapat dipercaya. Michael Liu terkekeh saat dia mengambil alih pembicaraan, dan berlari ke Kevin Ye dengan cara yang menyanjung. Aku berkata, kakak ipar, apakah kau benar-benar berharap kakak perempuanku bisa pindah sekarang? Jika kau benar-benar memiliki pikiran seperti itu, aku akan segera memberitahu kakak perempuanku dan menjamin bahwa dia bisa pindah besok. Bagaimana?
Kevin Ye menatap Michael Liu dengan dingin dan berkata, jika kamu punya nyali untuk berbicara dengan ibumu tentang ini, aku akan mengagumimu. Itu. Michael Liu segera menunjukkan ekspresi gelisah dan dengan canggung melambaikan tangannya, baiklah, kakak ipar, anggap saja aku tidak mengatakan apa-apa. Kevin Ye menyapu matanya ke arah Howard Zhang dan Michael Liu dan berkata, baiklah, sudah larut, kalian berdua harus bergegas kembali untuk beristirahat, jangan omong kosong di sini dan bertanya tentang privasi orang lain. Hal pertama yang akan aku lakukan ketika aku bangun besok pagi adalah memeriksa kemajuan kultivasi kalian. Howard Zhang dan Michael Liu mengeluarkan, hampir bersamaan, lalu tanpa minat bangkit dari sofa dan naik ke atas. Sambil berjalan, Michael Liu tidak lupa membuat wajah nakal pada Kevin Ye, lalu segera menyelinap pergi. Kevin Ye lalu tertawa terbahak-bahak, kalian berdua bocah nakal. Sky City Villa, sebuah ruangan seluas 5.000 meter persegi. Meskipun dia baru membelinya selama beberapa hari, tempat ini memberi Kevin Ye rasa seperti di rumah. Spirit Convergence Array di villa itu berputar tanpa henti, energi roh yang melimpah memberi Kevin Ye perasaan yang sangat nyaman. Setelah berkeliling di ruang tamu sebentar, Kevin Ye juga naik ke atas. Kevin Ye pertama kali melewati kamar si kecil. Melihat si kecil tertidur begitu nyenyak, dia dengan lembut menyelimutinya. Kemudian, Kevin Ye perlahan menarik diri dan berjalan menuju kamarnya sendiri. Kembali ke kamar dan membersihkan diri, Kevin Ye duduk tegak di tempat tidur dengan kaki disilangkan. Baik itu energi spiritual caotik Dewa Iblis 9 Revolusi atau Primordius, keduanya mulai dengan gila-gilaan mengedarkan energi abadi mereka. Pada saat ini, Kevin Ye tidak hanya berkultivasi, tetapi dia juga memperoleh pencerahan. Dua jenis energi roh yang padat mulai terjalin dalam dantian Kevin Ye, dan dengan pedang Kaisar Thailand di tengahnya, mereka mulai bergabung dengan liar. Warna emas gelap dan biru muda naik dan turun, terus-menerus melonjak. Perlahan-lahan, dua aliran energi spiritual mulai menyatu, membentuk jenis energi baru. Kevin Ye merasakan bahwa semua otot dan tulang di tubuhnya telah mengalami sedikit perubahan juga, seolah-olah ada peningkatan yang jelas juga. Gelombang energi roh yang kuat ini perlahan menyebar dari dantian Kevin Ye, melewati keempat anggota tubuhnya, dan kemudian kembali ke dantiannya. Dan tepat pada saat ini, Kevin Ye menyadari, selain pedang Kaisar Thailand, ada juga bintang-bintang yang bersinar terang di dantiannya sendiri, dan di seluruh 365 titik akupunturnya, ada lebih banyak hal yang lebih padat dan serupa yang mekar, dan mengikuti rotasi seni mendalamnya, dia mulai bergerak menuju dantiannya. Kevin Ye menghela napas karena terkejut dan berkata, hal-hal ini lagi, apa sebenarnya hal-hal ini? Sebelumnya, ketika aku menerobos ke alam Dao Seking, mereka muncul lagi, tetapi sekarang, mereka muncul lagi. Selain itu, jumlah mereka sebenarnya meningkat, sungguh aneh. Ekspresi Kevin Ye menjadi lebih terkendali saat kesadaran pikirannya menyebar, langsung ke dantiannya. Dia ingin menyelidiki apa yang sebenarnya terjadi, dan melihat hal-hal aneh seperti apa yang terjadi di dalam tubuhnya. Tetapi saat itu, raungan marah menghentikan alur pikiran Kevin Ye. Raungan, 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 bunuh, bunuh. Kevin Ye segera terbangun dari kultivasinya dan berkata dengan ekspresi yang berubah, tidak bagus, itu Hyacin, dia tidak mengamuk, kan? Bab 435 mengamuk Howard Zhang. Raungan, 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 bunuh, bunuh kalian semua. Aku akan membunuh kalian semua. Suara Howard Zhang sangat bergema, datang dari kamar di lantai 2. Hanya saja suaranya sendiri sangat menakutkan. Bang, diikuti suara keras, pintu kamar Howard Zhang ditendang terbuka, dan langsung hancur. Kevin Ye tidak bisa lagi duduk diam. Tanpa mengenakan pakaian apapun, dia buru-buru bangkit dan berjalan keluar. Hyacin, Hyacin, ada apa denganmu? Suara cemas Michael Liu datang dari koridor di lantai 2. Awalnya, Michael Liu dan Howard Zhang telah berkultivasi di kamar mereka sendiri, menunggu ujian Kevin Ye keesokan paginya. Selain itu, kamar Michael Liu dan Howard Zhang berada tepat di sudut, jadi ketika Howard Zhang menyadari ketidaknormalan itu, dia bereaksi dan bergegas keluar. Di koridor di lantai 2, Michael Liu dan Howard Zhang berdiri saling berhadapan. Howard Zhang benar-benar kehilangan akal sehatnya, matanya merah, otot-otot di tubuhnya menegang, seolah-olah Michael Liu lebih tinggi 2 kepala darinya. Michael Liu sangat ketakutan saat melihat ini, apa yang terjadi? Bagaimana ini bisa terjadi? Bunuh, bunuh, bunuh. Mata Howard Zhang merah, dia tidak mengenali Michael Liu di depannya, dan langsung melambaikan tangannya ke arahnya.
Kekuatan besar yang dibawa oleh suara angin langsung menghantam dada Michael Liu, membuatnya terbang keluar dari arena. Dia meluncur untuk waktu yang lama di lantai-lantai 2. Untungnya, Michael Liu memiliki sedikit basis kultivasi, jika tidak, dia akan dapat menamparkan Michael Liu hingga pingsan. Wow! Michael Liu batuk seteguk darah, dengan kesakitan memegangi dadanya, dia berteriak dengan gila pada Howard Zhang yang berjalan ke arahnya, "Hiachin, apakah kamu sudah gila? Aku Liu tua, aku Liu tua." Howard Zhang tidak dapat mendengar raungan Michael Liu saat ini. Kakinya yang besar menghentak tanah dengan keras, menyebabkan tubuh Michael Liu bergoyang tak terkendali. "Bunuh, bunuh, bunuh." Melihat itu, Michael Liu segera berteriak, "Kakak ipar, kakak ipar, kakak ipar, cepat keluar. Kakak ipar, cepat kemari, lihat, Hiachin sudah gila, dia sudah gila." Howard Zhang menutup telinga. Dengan beberapa langkah, dia berlari ke sisi Michael Liu dan menariknya ke atas kepalanya. Michael Liu gemetar ketakutan. Melihat tubuh kecilnya hendak dilempar keluar oleh Howard Zhang, Michael Liu berkata dengan sedih di dalam hatinya, "Sudah berakhir, semuanya sudah berakhir sekarang, aku masih belum menikmati hidupku dengan baik, aku masih belum mempelajari ilmu bela diri tingkat atas." Swoosh! Kedua lengan Howard Zhang secara bersamaan menggunakan kekuatan, langsung melemparkan Michael Liu keluar. Kekuatan itu cukup menakutkan sehingga bahkan saat terbang di udara, Michael Liu masih bisa mendengar suara angin di telinganya. "Bunuh, bunuh, bunuh." Howard Zhang telah sepenuhnya memasuki keadaan iblisnya, dan di dalam hatinya, hanya ada niat membunuh. "Selamatkan aku. Selamatkan aku. Aku tidak ingin mati. Aku masih tidak ingin mati." Michael Liu berteriak dengan gila. Tapi itu hanya sesaat, Michael Liu merasa seolah-olah tubuhnya telah berhenti di tengah udara, dan dengan keras membuka matanya, memungkinkan Michael Liu untuk melihat wajah tampan Kevin Ye. Pada saat ini, Michael Liu meringkuk di antara lengan Kevin Ye. Dengan kata lain, Kevin Ye memegang Michael Liu. kakak ipar, kalian di sini. Ini hebat. Jika kalian tidak datang sekarang, hidupku akan berakhir." Melihat Kevin Ye, ini bisa dianggap melihat orang-orang yang dicintainya, seluruh tubuhnya menempel pada tubuh Kevin Ye, dan dia tidak peduli apakah orang ini menyerah atau tidak. Kevin Ye menatap Michael Liu dengan wajah jijik, "Cukup, bukankah aku sudah keluar? Dan jangan memelukku begitu erat, cepatlah turun." Oh! Michael Liu menundukkan kepalanya dan lalu melompat turun dari pelukan Kevin Ye dengan wajah bangga dan manja. Berdiri di tanah dengan kedua kaki, Michael Liu masih menatap Howard Zhang, yang tidak jauh, dengan tatapan ketakutan di matanya. Kemudian, tanpa tahu harus berbuat apa, dia bertanya pada Kevin Ye, kakak ipar, Hiachin, apa yang terjadi dengan Hiachin? Bagaimana dia menjadi begitu menakutkan, seperti dia akan memakan seseorang?" Kevin Ye melirik Michael Liu, dan berkata dengan jijik, "Layak untuk masa depan, bukankah itu hanya menjadi gila? Dasar bocah, lihat betapa takutnya kamu." Penyimpangan Qi. Michael Liu merasakan keringat dingin menetes di dahinya, apakah mengamuk itu menakutkan? Ini terlalu menakutkan. "Bunuh, bunuh, bunuh." Raungan Howard Zhang tidak berhenti, bahkan jika dia melihat Kevin Ye, dia tidak akan bisa mengenalinya sekarang, dan tubuhnya yang setinggi 2 meter segera bergegas menuju Kevin Ye. Kevin Ye menyipitkan matanya dan tertawa, seluruh tubuhnya gemetar 2 kali saat dia berpikir dalam hati, sepertinya kekuatan klan penyihir kuno benar-benar mengerikan, untuk penyimpangan Qigong kecil saja bisa menghasilkan kekuatan yang mengerikan seperti itu. Jika bahkan metode kultivasi dasar seperti mantra penyihir bisa seperti ini, lalu bagaimana dengan teknik mendalam klan penyihir kuno itu? Kekuatan bertarungnya telah meningkat di mata Kevin Ye, aura dari seluruh tubuhnya telah melonjak dari tahap Ox Tiger ke puncak tahap Dragon Elephant, dan yang lebih menakutkan adalah bahwa dalam keadaan ini, dia tidak memiliki rasionalitas untuk berbicara. Melihat Howard Zhang bergegas ke arahnya dengan suara gemuruh, Kevin Ye buru-buru mendorongnya ke samping dengan lambaian tangannya. Pada saat ini, di dalam tubuh Kevin Ye, aura yang terkait erat dengan klan penyihir mulai memancar dari dalam Dewa Iblis 9 revolusinya. Perasaan ini adalah keinginan murni untuk bertarung dari klan penyihirnya. Howard Zhang dan Kevin Ye sama-sama berkultivasi dalam klan penyihir dan metode kultivasi, jadi tubuh fisik mereka semua sangat kuat, hanya saja yang satu dalam keadaan jernih, sementara yang lain sudah kehilangan semua akal sehat. Raungan, 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 raungan. Mereka berdua saling berteriak, lalu mulai saling menyerang dengan ganas seolah-olah mereka telah sepakat sebelumnya. Dan pada saat itu, tubuh Kevin Ye juga mulai membengkak. Dalam sekejap mata,
seluruh tubuh Kevin Ye telah meningkat hingga ketinggian 2,78 meter saat dia dengan keras menekan satu kepala. Apa yang sedang terjadi? Apakah mereka berperan sebagai raksasa hijau? Bagaimana tinggi mereka bisa berubah begitu mudah? Michael Liu sama sekali tidak dapat memahami keadaan saat ini. Sebenarnya, Kevin Ye hanya bertambah tinggi beberapa kaki, dan pertumbuhan tubuhnya yang luar biasa adalah tubuh emas sejati dari klan penyihir kuno. Menghadapi Kevin Ye yang jauh lebih tinggi darinya, mata merah Howard Zhang sama sekali tidak menunjukkan rasa takut. Dia segera meninju ke arah Kevin Ye, dan tinju besar itu langsung menghantam dada Kevin Ye. Setelah bunyi gedebuk yang tumpul, Kevin Ye hanya terdorong mundur 2 langkah. Sambil tertawa keras, Kevin Ye berkata, "Bagus, lumayan. Tampaknya klan penyihir yang mengamuk masih memiliki sedikit kekuatan. Lihat milikku lagi." Dengan itu, Kevin Ye mengayunkan tinjunya ke depan. Howard Zhang juga mengayunkan tinjunya ke depan. Gemuruh. Setelah suara keras itu, Howard Zhang mundur beberapa langkah dan berjungkir balik di tanah sebelum dia berdiri. Setelah berdiri, Howard Zhang sama sekali tidak mundur dan sekali lagi menyerbu ke arah Kevin Ye. Howard Zhang dan Kevin Ye, dua orang yang tingginya di atas orang biasa, sedang bertarung jarak dekat di depannya. Saat kau meninju, aku akan meninju dengan tinjuku, dan kita akan bertukar pukulan seperti itu. Seolah-olah dia tidak tahu rasa sakitnya. Saat ini, Kevin Ye punya 1000 cara untuk membangunkan Howard Zhang, tetapi dia hanya memilih yang paling kikuk, karena Kevin Ye telah melihat bahwa kondisi Howard Zhang saat ini bukanlah penyimpangan Qi, tetapi kondisi demonifikasi yang mengamuk. Kevin Ye dapat dianggap sebagai seorang abadi yang berasal dari era primordial. Demikian pula, beberapa pertempuran juga telah meletus antara dirinya dan klan penyihir kuno, jadi dia memiliki sedikit pemahaman tentang klan penyihir. Dalam pertempuran klan penyihir, begitu kemauan bertarung dan psikokinesis seseorang mencapai puncaknya, mereka akan berubah dan menjadi iblis yang mengamuk. Pada saat ini, tubuh klan penyihir bahkan lebih tinggi dari biasanya, dan kekuatan tempur mereka telah meningkat setidaknya 2 kali lipat dari biasanya. Namun, klan penyihir tingkat rendah berbeda. Tidak hanya keadaan mengamuk yang tidak terkendali, dalam keadaan ini, baik musuh maupun aku tidak dapat diidentifikasi. Jadi, di medan perang, bagi mereka yang mengamuk dengan klan penyihir rendah, satu-satunya hasil adalah kematian. Gemuruh, Kevin Ye meninju lagi, menghantam dada Howard Zhang dengan keras. Howard Zhang berguling ke tanah, dan ketika dia berdiri sekali lagi, seluruh kepalanya bergetar tanpa henti. Michael Liu tiba-tiba menyadari bahwa jumlah cahaya darah di matanya telah berkurang, dan tubuhnya perlahan menyusut juga. Kevin Ye menyipitkan matanya, apakah mode mengamukmu akan segera berakhir? Setelah mengatakan itu, Kevin Ye tanpa terkendali melemparkan pukulan lain ke perut bagian bawah Howard Zhang. "Hyacin, aku tahu kau sudah bisa mendengarku sekarang. Sekarang dengarkan dengan jelas. Ini adalah kesempatan untukmu. Kau harus benar-benar memahami perasaan yang ditimbulkan oleh keadaan ini padamu. Ini akan sangat bermanfaat bagi kultivasimu di masa depan." Howard Zhang menerima pukulan lain dari Kevin Ye, menyebabkan seluruh kepalanya terasa pusing, tetapi dia masih bisa samar-samar mendengar apa yang dikatakan Kevin Ye. Tepat saat Howard Zhang dalam keadaan tidak sadar, Kevin Ye melangkah maju sekali lagi. Kali ini, Kevin Ye tidak menggunakan kekuatan apapun. Sebaliknya, dia mengetuk dahi Howard Zhang dengan jarinya. Gelombang energi roh yang disertai dengan informasi rumit yang tak terhitung jumlahnya mulai meledak di benak Howard Zhang. Mata Howard Zhang segera mendapatkan kembali kejernihannya, dan tubuhnya sekali lagi menyusut, menjadi keadaan normal. Seluruh proses itu memakan waktu 1 menit. "Kakak Ye, aku." Ketika Kevin Ye menarik tangannya, Howard Zhang tampak kehilangan seluruh kekuatannya dan seluruh tubuhnya jatuh lemas ke tanah. Baru saat itulah Michael Liu dengan hati-hati berlari mendekat, dan menatap Howard Zhang yang terbaring di tanah. "Kakak ipar, Hyacin, apakah Hyacin baik-baik saja?" "Jangan khawatir, dia baik-baik saja. Hanya saja dia terlalu lemah. Biarkan dia tidur di sini, dan ketika dia bangun besok, dia akan baik-baik saja." Michael Liu menganggukkan kepalanya, menepuk dadanya dan berkata, "Terlalu mengerikan, tadi terlalu mengerikan, apakah ini penyimpangan Qi yang legendaris?" Saat berbicara, jantung Michael Liu berdebar kencang. Kevin Ye, di sisi lain, tersenyum tipis, dan berbicara dengan nada yang sangat dalam, "Liu tua, jangan terlalu gugup, bocah nakal, tidak apa-apa jika kamu kadang-kadang mengamuk." Michael Liu berteriak, "Apa? Ini sama sekali bukan hal yang buruk, itu yang kamu sebut hal yang buruk."
Bab 436. Apakah Anda ingin melepas semua pakaian Anda? Keesokan paginya, matahari terbit dari timur dan menyinari seluruh kota langit. Howard Zhang yang tidak sadarkan diri selama semalaman akhirnya terbangun dari koridor di lantai 2 dalam keadaan linglung. Sambil mengerang, Howard Zhang berjuang untuk berdiri dari tanah. Dia memutar lehernya dan merasakan seluruh tubuhnya sakit dan nyeri. Tangan Howard Zhang memegangi lehernya yang kaku, dia melihat sekeliling, dan mendesis, aneh, aku ingat aku berkultivasi di kamarku tadi malam, mengapa aku berbaring di lantai di koridor pagi-pagi sekali, sungguh aneh. Di tengah-tengah lingkungan yang kabur, Howard Zhang tampaknya telah melupakan banyak hal, tetapi bagian tubuhnya yang hijau dan merah sangat menarik perhatian. Mengapa aku tidak dapat mengingat apapun tentang apa yang terjadi tadi malam? Sambil memegang bagian belakang lehernya, Howard Zhang berkata pada dirinya sendiri sambil berputar di tempat itu. Setelah mengingatnya untuk waktu yang lama, Howard Zhang hanya samar-samar ingat bahwa dia sepertinya telah melihat Kevin Ye tadi malam. Kevin Ye bahkan membisikkan beberapa patah kata ke telinganya, tetapi dia sama sekali tidak memiliki kesan tentang Howard Zhang yang lain. Setelah berjalan-jalan di koridor lantai 2 selama setengah hari, Howard Zhang benar-benar tidak dapat mengingat apapun. Baru setelah itu dia berbalik dan kembali ke kamarnya. Di ruang makan di lantai bawah, Michael Liu duduk sendirian di meja makan. Di atas meja makan ada beberapa roti yang baru saja dibelinya dari dunia luar, serta 2 cangkir susu panas mengepul. Sambil merobek roti yang lembut itu, Michael Liu melihat bahwa Howard Zhang telah turun ke bawah, jadi dia hanya tersenyum padanya dan bercanda, Hyacin, selamat pagi, apakah kamu tidur nyenyak tadi malam? Melihat senyum Michael Liu yang dipaksakan, Howard Zhang tanpa sadar merasa bahwa Michael Liu pasti tahu sesuatu tentang apa yang terjadi tadi malam. Howard Zhang buru-buru berjalan di depan Michael Liu dan bertanya, Liu tua, tadi malam, apa yang sebenarnya terjadi tadi malam? Mengapa aku harus tidur di lantai koridor? Michael Liu tertawa, dan berpura-pura menjadi orang yang bijaksana, aku tidak ingat, kalau begitu aku tidak ingat. Kenapa kau harus bertanya dengan jelas? Bukankah terkadang baik untuk menjadi orang yang tidak waras? Howard Zhang benar-benar tidak tahan dengan ini, dia mencengkeram kerah baju Michael Liu dan tertawa sinis, Liu tua, bocah nakal itu pasti tahu sesuatu, cepatlah dan katakan padaku, atau aku tidak akan pernah berakhir denganmu. Jangan, Hyacin, aku sedang menikmati sarapanku, jangan lakukan itu, jangan lakukan itu. Saat dia berbicara, Michael Liu melirik Howard Zhang dengan nakal, Hyacin, bocah nakal, kau terlalu kejam sekarang, bukan? Kau benar-benar ingin mendekatiku jika tidak ada sepatah kata pun. Howard Zhang mendengus, dia berpura-pura saat dia mengulurkan tangan untuk mencengkeram leher Michael Liu, Liu tua, hentikan omong kosongmu, mengapa kamu tidak mengatakan lebih banyak? Michael Liu melompat kaget, takut bahwa dia akan membangkitkan emosi Howard Zhang lagi, menyebabkan Howard Zhang kembali ke keadaan mengamuk seperti tadi malam, jadi dia langsung memohon padanya, jangan, aku akan berkata, tidak bisakah? Melihat Michael Liu menyerah, Howard Zhang kemudian menarik tangannya dengan puas. Bicaralah. Michael Liu tertawa sinis, ayah, sebenarnya, tidak ada yang terlalu besar terjadi tadi malam juga. Hanya saja kamu menggunakan terlalu banyak kekuatan dalam latihanmu, dan secara tidak sengaja mengamuk. Untungnya Liu tua kita berani dan menghabiskan banyak upaya untuk menaklukkanmu. Sesederhana itu. Howard Zhang tidak percaya omong kosong Michael Liu. Aku punya penyimpangan Qi. Bagaimana mungkin? Liu tua, kau tidak berbohong padaku kan? Michael Liu memukul meja dan berdiri, Hyacin, kau mungkin tidak percaya pada kemampuanku, tetapi kau pasti tidak bisa tidak percaya pada karakterku. Kami Liu tua hanya meludahi paku saat berbicara, kapan kau pernah melihatku berbohong sebelumnya? Howard Zhang berkata dengan nada meremehkan, kau tidak mengatakan yang sebenarnya. Michael Liu langsung merasa seperti telah dikalahkan. Dia dengan marah duduk di meja makan dan melambaikan tangan pada Howard Zhang, baiklah. Kau tidak percaya apa yang kukatakan. Ketika saudara iparku kembali, biarkan dia menjelaskan kepadamu apa yang terjadi tadi malam. Howard Zhang mengangguk ragu, lalu melihat sekelilingnya, lalu, kemana kakak Ye pergi? Michael Liu menggelengkan kepalanya, merentangkan tangannya dan berkata, aku tidak tahu, tetapi saudara iparku sudah pergi diam-diam pagi-pagi sekali. Tiba-tiba, senyum Michael Liu terdengar menawan, mungkin aku pergi untuk bertemu dengan seorang gadis cantik. Mendengar argumen Michael Liu, Howard Zhang memutar matanya ke arah Michael Liu lebih jauh. Namun, pada saat ini, pintu ruang tamu villa tiba-tiba terbuka,
dan suara Kevin Ye terdengar dengan senyum cerah. Liu tua, kau bocah nakal, kau mengatakan hal-hal buruk tentangku ketika aku pergi. Kurasa aku seharusnya tidak menyelamatkanmu tadi malam, kurasa aku seharusnya membuatmu lebih menderita. Siapa lagi selain Kevin Ye yang datang dari luar villa? Namun, Kevin Ye tidak kembali sendirian, ia memegang tangan di sisinya. Orang yang kembali bersama Kevin Ye tentu saja Mia Fang. Hari ini, Mia Fang berbeda dari kemarin. Rambutnya yang panjang diikat dengan ekor kuda yang menyegarkan, dia mengenakan pakaian olahraga kasual, dan ada sedikit riasan di wajahnya. Dibandingkan dengan kemanisan kemarin, Mia Fang hari ini tampak lebih gagah berani. Setengah bersembunyi di belakang Kevin Ye, Mia Fang tersenyum manis dan menyapa Howard Zhang dan Michael Liu. Meskipun mereka tidak sekelas dengan Mia Fang, reputasi si cantik sekolah Fang masih tersohor. Namun, untuk waktu yang sangat lama, Mia Fang selalu menunjukkan citranya sebagai si cantik gunung es di sekolah. Meskipun dia telah datang ke villa di Kota Langit beberapa kali, dia tidak memiliki senyum yang secantik hari ini. Baik Michael Liu maupun Howard Zhang, keduanya terkejut ketika melihat Mia Fang yang meleleh. Howard Zhang hanya merasakan cahaya di depannya, membuatnya sangat terkejut. Sementara Michael Liu secara tidak sadar mengkhawatirkan kakak perempuannya. Bagaimanapun, dalam hal penampilan, Mia Fang sama sekali tidak kalah dari Mona Liu. Selain itu, dibandingkan dengan Mona Liu, Mia Fang memiliki keuntungan terbesar, dan itu adalah masa mudanya. Setelah hening sejenak, Howard Zhang memimpin dan berkata, si cantik sekolah Fang, selamat datang di tempat kami sebagai tamu. Setelah mengatakan itu, Howard Zhang mulai bertepuk tangan dengan sangat berlebihan, membuat Mia Fang tersipu. Kevin Ye menjawab, lalu menarik tangan Mia Fang. Dia menoleh dan menjelaskan, Mia Fang, jangan pedulikan mereka. Setelah itu, Kevin Ye memutar matanya ke arah Howard Zhang dan Michael Liu, dan menarik Mia Fang ke lantai 2. Hanya dengan berdiri di pegangan tangga, Kevin Ye masih melihat ke bawah dan berkata, apa yang kalian berdua lakukan? Aku ada urusan dengan Mia Fang, jika tidak ada yang lain, jangan naik. Kata-kata Kevin Ye bagus, tetapi begitu dia mengatakannya, Howard Zhang dan Michael Liu segera mulai mengejek. Dengan serangkaian desahan, Mia Fang tampak seperti anak kecil yang telah melakukan kesalahan, dan segera lari dengan wajah merah. Di lantai bawah, Howard Zhang dan Michael Liu saling memandang, dan pada saat yang hampir bersamaan, senyum jahat melintas di wajah mereka. Sambil memegang roti di tangannya, Michael Liu berkata sambil menyeringai, Ayah, aku terlalu cemas, terlalu cemas. Aku tidak pernah menyangka bahwa saudara iparku akan menjadi orang seperti itu. Howard Zhang juga menindaklanjuti kata-kata Michael Liu, benar, ini terlalu jelas, aku sebenarnya tidak menyembunyikan apapun. Apa ini? Ini disebut berkhotbah di siang bolong, bagaimana mungkin seorang cantik seperti Fang setuju dengan kekalahan ini? Qiaqin, menurutmu apakah kita harus mengikuti mereka? Atau haruskah kita mengikuti mereka? Alis Michael Liu berkedut, dia tampak serendah mungkin. Howard Zhang buru-buru berkata, kita pasti perlu naik dan melihat, kalau tidak, bagaimana jika tubuh kecil kakak Ye tidak mampu menahannya? Lalu apa yang kita tunggu? Ayo pergi. Kedua sahabat itu setuju saat mereka berjingkat-jingkat ke lantai 2. Adapun Kevin Ye dan Mia Fang, mereka sudah kembali ke kamar Kevin Ye. Wajah Mia Fang memerah, rasa malu dari sebelumnya belum hilang. Berpura-pura penasaran, Mia Fang mulai berkeliling di kamar Kevin Ye. Melihat ke kiri dan ke kanan, matanya yang indah tiba-tiba bersinar dengan sedikit keterkejutan. Suamiku, apakah ini kamarmu? Mia Fang terkikik sambil memeluk bantalnya dan duduk di tempat tidur Kevin Ye. Kevin Ye tertawa, apakah tidak apa-apa? Hehe, kupikir kamar laki-laki biasanya sangat berantakan, aku tidak menyangka kamarmu, suamiku, akan begitu rapi. Kevin Ye tertawa, aku sudah terbiasa, kata-kata terlalu berantakan. Bahkan aku tidak tahan. Setiap kamar di villa Kevin Ye sangat besar, dan praktis sama seperti ruang komersial kecil. Di depan tempat tidur, ada ember kayu yang mengeluarkan udara panas. Pemandian obat yang gelap membuat orang tidak nyaman. Suamiku, ini mandi obat yang kamu bicarakan. Mia Fang menatap tong itu dengan perasaan merinding di hatinya. Ya. Kevin Ye menganggukkan kepalanya, dan tertawa, meskipun mandi obat ini tidak terlihat bagus, efeknya sangat luar biasa. Selama kamu mandi obat 3 kali berturut-turut dan menggunakan akupuntur untuk merawat tubuhmu, kamu akan bisa mendapatkan gambaran kasar tentang masalahnya. Pada saat itu, aku akan membuka 2 obat lagi untukmu.
Dengan makanan dan obat-obatan, penyakitmu seharusnya sembuh total sebelum dimulainya masa sekolah. Sangat mistis, Mia Fang tidak berani mempercayainya, karena akar penyakitnya telah mengganggu Mia Fang selama lebih dari 10 tahun. Jika dia bisa menyembuhkannya dalam waktu singkat, itu akan terlalu bagus. Kevin Ye berkata dengan wajah penuh percaya diri, tentu saja, suamimu secara alami akan terbebas dari penyakitnya jika aku membantu. Kevin Ye kemudian cemberut ke arah Mia Fang, baiklah, Mia Fang, jangan buang waktu lagi, mari kita mulai sekarang. Jika obat ini digunakan, efeknya tidak akan bagus. Mendengar desakan Kevin Ye, jantung Mia Fang menegang, dan bahkan sebelum memasuki tong, wajahnya mulai memerah. Setelah tergagap cukup lama, Mia Fang menatap Kevin Ye, merasa sedikit canggung dan bingung, suamiku, apakah aku akan melepas semua pakaianku? Kevin Ye tertawa sinis, tentu saja, mengenakan pakaian dan berendam dalam obat tidak akan berpengaruh apapun.